Sebelumnya saya minta perkenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Richard, saya dari kampus SSFD Visi di daerah Taman Siswa Yogyakarta. Jadi tujuan saya di sini itu mau wawancara nih Pak. Mungkin dari tempat ini atau sejarah tentang tokoh-tokoh yang berada di sini. Mungkin saya langsung bisa nanya beberapa dulu nih Pak. Dari tempat ini tuh sejarahnya itu awal mulanya gimana Pak bisa terbentuk tempat ini? Ya, sebatas pengetahuan saya memang beliau Sultan Agung itu ingin dimakamkan di tempat yang istimewa. Terus dari beliau Sunan Kalijogo sebagai sepuh dan juga guru diarahkan untuk mencari tempat yang dimaksudkan Sultan Agung gitu. Walaupun pada mulanya memang Sultan Agung itu menginginkan untuk dimakamkan di Mekah, tapi ya itu tadi karena anjuran dari Sunan Kalijogo tidak diperkenankan. Tujuannya memang kan kalau untuk sampai ke Mekah kan masyarakat Jawa pada umumnya kan jauh, dan untuk mencapai ke sana juga memang tentunya orang-orang pilihan yang mempunyai kelebihan data kan begitu. Jadi memang diberikan pilihan untuk mencari tempat yang dikersakkan Sultan Agung, dan akhirnya terdapat di makam Imogiri ini. Ya, seperti itu nih Pak. Atau kalau di sini tuh berarti ada beberapa raja yang dimakamkan di sini atau bagaimana Pak ya? Atau cuma satu tokoh? Ya, kalau dari segi tokoh mungkin kami awali dari ya Mas, ini kan ada istilahnya ada 8 kedaton. 8 kedaton dan satu yang masih belum dipakai. Dari 8 tadi kan terbagi menjadi 3 kelompok secara umum. Jadi 2 kedaton ini untuk raja-raja Mataram, dimulai dari beliau Sultan Agung, Hamengkurat Amral atau Admiral, terus Hamengkurat Mas, terus sebelah timurnya ini kedaton Pakubuanan, itu untuk raja-raja Pakubuwono I, Sinuhun Hamengkurat Jawa, dan juga Pakubuwono II. Terus untuk sisi timur sana ada 3 kedaton, itu kan terbagi menjadi 3, itu diantaranya kedaton Kasuwargan Jogja yang dimakamkan di sana itu masuk dalam Sultan Hamengkubuwono I dan Sultan Hamengkubuwono III. Sementara yang Sultan Hamengkubuwono II itu di makam Kota Gede. Sebelah timurnya lagi ada kedaton Besiaran yang di sana terdapat makam Sultan Hamengkubuwono IV, V, dan VI. Paling timur yang sudah terpakai itu kedaton Satorenggo atau Kaping Piton, kalau orang sini mengatakan Satorenggo, itu untuk makam raja ngarso dalam Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, ke-8, dan ke-9, itu yang sisi timur. Sementara mungkin tadi Mas juga melihat sisi barat itu 3 kedaton juga, itu Kasunanan Surakarta, dimulai dari Kasuwargan Surakarta yang dimakamkan di sana itu Raja Pakubuwono yang ke-3, ke-4, dan ke-5. Sebelah barat lagi kedaton Kaping Sangan ada 4 raja, Sinuhun Pakubuwono yang ke-6, 7, 8, dan ke-9. Paling barat kedaton Girimulyo Kaping Sedasan Surakarta, itu yang dimakamkan Pakubuwono yang ke-10, 11, dan 12. Jadi kalau dihitung memang di sini ada 24 raja terbagi 3 tadi, Mataram, Jogja, dan Solo. Plus jadi selain raja kan juga ada permaisuri, putra, menantu, dan adik-adik dari raja tersebut. Kalau dihitung mungkin bisa mencapai ratusan keseluruhan makam Imogiri. Cuman yang memang rajanya 24 dan terbagi 8 kedaton tadi. Kasunanan Surakarta ada 10 raja, Mataram ada 6 raja, dan Kesultanan Jogja ada 8 raja. Begitu Mas. Jadi dan di antara kesekian raja ada tokoh yang mungkin dari beliau-beliau ini dijadikan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya adalah Sultan Agung Pakuhanyokusumo yang di dalam tadi. Di sana kan ada makam Sultan Agung, dan juga Jenderal Jatikusumo, itu termasuk pahlawan nasional.
Kalau dari yang Jogja itu Sultan Hamengkubuwono I dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kalau yang dari Solo itu ada Susuhunan Pakubuwono yang ke-6 dan yang ke-10. Jadi kalau dihitung memang ada 6 dari tokoh-tokoh tersebut yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Berarti itu tempat-tempat sama tokoh-tokoh yang berada di daerah sekitar sini Pak, di luar Pak. Mungkin kalau saya boleh nanya lagi Pak, dari sini aja yang mungkin tempat sini Pak. Nah itu ada itu nggak Pak? Ada upacara adat kah atau gimana buat persembahan, entah itu sebulan sekali kah atau beberapa hari atau seminggu sekali atau gimana gitu Pak? Ada nggak? Di sini ada istilahnya kan pisonan ya Mas. Pisonan itu setiap hari Senin, Jumat dan Ahad. Pada awalnya Senin, Jumat itu sebagai abdal kan punya tanggung jawab. Ya, selain pisonan juga piket. Pisonan itu nanti kan abdalan berangkat di makam, sowan, terus nanti kan bersih-bersih makam, dan juga kalau pas jam waktunya buka itu nanti tahlil di dalam pos masing-masing. Jadi keseluruhan makam ini kalau pas hari Senin dan Jumat dan jamnya jam yang tertera di papan itu kan ada kejelasan tuh, itu nanti semua dalam di pos masing-masing berjaga di situ. Itu antara yang ritual mingguan kan begitu ada. Berarti mingguan gitu. Kalau yang bulanan istilahnya itu bulanan ada juga. Ini kaitannya dengan Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo. Beliau kan dilahirkan di hari Jumat Legi dan wafatnya Jumat Legi. Beliau itu abdal Jogja maupun Solo. Kamis sore, Kamis Kliwon sore kemarin itu tahlil bareng-bareng di makam Sultan Agung. Terus di sini juga ada istilahnya ambengan gitu, apa ya, selamatan nasi uduk begitu, dan ingkung dan perangkatnya itu kan begitu. Jogja juga demikian, tapi kalau Jogja itu di istilahnya di Kabupaten Julukunti Puroloyo. Tempatnya tidak di makam sini tapi di dalam Kabupaten Julukunti. Kalau seperti itu nggak Pak? Kalau warga lokal itu bisa mengikuti upacaranya kah atau pengurus atau kalau untuk acara yang pisowanan dan juga tahlil itu melibatkan abdi dalam. Jadi kalau untuk berziarah mungkin pas jam buka itu bisa berziarah ke makamnya. Gitu. Hari Minggu dan Senin kan itu hari jam 10 pagi jam 1 siang itu artinya berziarah bisa sampai ke Batu Nisannya dengan catatan memakai pakaian adat Jawa, pakaian Jogja maupun Solo. Dan acara tradisi yang mungkin dibilang tahunan juga ada Mas. Jadi mungkin Mas juga melihat ada 4 gentong ini kan. Ini kan kalau di sini dinamakan enceh. Jadi kalau pas bulan Muharram, bulan Suro, Jumat Kliwon ini dijamasi, bersihkan begitu. Keempatnya kan dari Cendramata dari Kerajaan Palembang, Aceh, Turki dan Thailand. Itu beliau Sultan Agung dikasih Cendramata ini dulunya untuk tempat air berwudu, itu kan masih ada bekas ini, gitu. Walaupun sekarang sudah nggak bisa digunakan, tapi pada awalnya memang untuk menyediakan tempat air wudu di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung. Itu acara yang tahunan yang pertama. Terus ada juga sadranan, mungkin juga Mas pernah dengar kan. Sadranan itu kan berziarah secara beramai-ramai di bulan Syakban atau Ruah kalau orang Jawa mengatakan kan gitu. Jadi diawali dengan kami yang dari Agam Solo kan perintah dari keraton mengadakan sadranan tadi. Jadi nanti berkumpul di sini semua dalam, terus tahlil bareng-bareng di makam Sultan Agung yang doanya itu dikhususkan kepada semua raja. Jadi nanti setelah selesai tahlil bareng-bareng, abdi dalam turun ke pos masing-masing dan nanti terus nyekar di makam-makam masing-masing. Itu acara yang tahunan yang kedua dan dimulai dari Solo dan nanti menyusul yang dari Keraton Jogja. Baru setelahnya kerabat dari keraton, putra-putri dari raja nanti berziarah ke makam Sultan Agung dan Sultan maupun susunan begitu. Itu yang masuk tahunan gitu Pak? Iya termasuk tahunan, sadranan dan nguras enceh ini tahunan.